So guys, balik lagi sama kuliah sore bareng El di sini. Oke, di video kali ini kita bakal bahas rekomendasi HP-HP terbaik yang bisa kalian beli buat bulan April 2023 ini. Konten kayak gini bakal ada terus ya di awal bulan, sekaligus memandu kalian buat beli smartphone di bulan-bulan tertentu. Oke, langsung aja buat memulai bulan April ini, kita mulai dulu dari smartphone yang harganya ini ada di 1 jutaan kecil. Nah, di harga segini aku ngerekomendasiin Samsung Galaxy A04e dan Redmi 12C varian 3/32GB. Buat A04e sendiri, harga termurah yang aku cek ini ada di Rp1.135.000. Dengan duit segitu tentu aja nggak banyak yang bisa kita minta ya, tapi udah dapat brand Samsung, baterai 5000 mAh, dan layar 6,5 inci yang tampilannya cakep, ini udah oke banget lah buat kebutuhan sehari-hari. Buat Redmi 12C 3/32GB, harganya ini ada di Rp1.328.000. Dan dengan duit segitu, kalian udah dapat HP yang pakai chipset MediaTek Helio G85. Kameranya cakep, layarnya juga lega, dan baterai 5000 mAh yang berasa awet. Lanjut buat kelas 1 jutaan gede, kandidatnya ini cuma satu ya, dan aku masih ngerekomendasin Tecnopo Vaneo 2. HP ini harga termurahnya yang bisa aku temuin ada di Rp1.860.000. Chipsetnya kencang, MediaTek Helio G85, RAM-nya 4GB, internalnya lega di 128GB, dan yang paling gokil, baterainya ini tuh punya kapasitas 7000 mAh yang super duper badak. Buat layar, ini IPS 6,82 inci yang punya refresh rate 90Hz. Jadi HP ini ya emang cocok buat kalian yang doyan ngegame. Buat hardware, ini nggak perlu diraguin lagi lah. Kalau di kelas harga segini, ini udah yang paling terbaik. Next, buat harga 2 jutaan kecil, ini aku ngerekomendasiin Poco M5 dan Realme C55. Buat Poco M5 sendiri, harga termurahnya ini ada di Rp2.034.000. Dengan duit segini, kalian udah bisa dapetin chipset 4G yang paling kenceng dari MediaTek, yaitu Helio G99. Buat RAM ini ada di 4GB dan internal yang ada di 64GB dan 128GB. Buat baterai juga udah termasuk gede di 5000 mAh dengan kecepatan ngecas di 18 watt. HP ini buat dipakai main game-game menengah ke bawah, ini udah enak banget ya. Aku nyobain buat main ML dan PUBG Mobile, ini masih nyaman banget. Terus selain itu ada juga Realme C55 yang harga termurahnya yang bisa aku temuin ini ada di Rp2.329.000. Dengan duit segini kalian udah bisa dapetin HP yang punya banyak gaya. Chipsetnya lumayan oke lah, Helio G88, baterainya 5000 mAh, kecasnya ini juga kencang di 33 watt, dan kameranya ini juga tergolong cakep buat di kelasnya. Ya, kedua HP ini udah paling mantep lah buat kelas harga 2 jutaan kecil. Lanjut, kalau buat harga 2 jutaan gede, ini aku ngerekomendasiin Tecno Pova 4 Pro dan Redmi Note 12. Buat Pova 4 Pro ini harga termurah yang aku temuin ada di Rp2.799.000. HP ini bener-bener HP yang hardware-nya juara banget ya. Buat performa ini mantap. Chipsetnya Helio G99, RAM-nya 8GB, baterainya 6000 mAh, dan speed ngecasnya di 45 watt. Terus layarnya ini juga udah AMOLED 90Hz, speakernya stereo, dan intinya ini lengkap. Kalau buat Redmi Note 12, ini harga termurahnya ada di Rp2.599.000. Chipsetnya sendiri ini pakai Snapdragon 685 yang baru ya. RAM-nya ada pilihan 4, 6, atau 8GB. Internalnya 128GB, baterainya 5000 mAh, speed ngecasnya 33 watt, layarnya AMOLED 120Hz, ada NFC IP53, dan yang jelas HP ini bakalan menarik banget buat harga 2 jutaannya. Next, buat harga 3 jutaan, ini aku ngerekomendasiin Samsung Galaxy M23 5G dan Infinix Zero 5G 2023. Harga termurah yang bisa aku temuin buat M23 5G itu ada di Rp3.257.000. Buat yang nyari all-rounder smartphone, ini pilihannya. Chipsetnya ini pakai Snapdragon 750G, RAM-nya ini 6GB, internalnya 128GB, baterainya 5000 mAh, charging speed-nya 25 watt, ada NFC. Dan yang paling jadi pertimbangan ini ada di layarnya aja sih yang desainnya agak kurang menggugah. Kalau buat kamera ini 50MP utama dan ada ultrawide juga. Hasil fotonya ya lumayan lah buat mobile fotografi. Secara overall kalau ngomongin hardware plus software yang matang, ya HP ini adalah salah satu yang terbaik buat harga 3 jutaan. Terus di harga 3 jutaan ini juga ada Infinix Zero 5G 2023. Harga termurah yang aku temuin ini ada di Rp3.363.000. Chipsetnya kencang banget ya buat HP 3 jutaan, Dimensity 920. RAM-nya ini 8GB, internalnya gede banget di 256GB, baterainya 5000 mAh, dan ngecasnya juga kencang di 33 watt.
Lanjut buat harga 4 jutaan, ini aku ngerekomendasiin Xiaomi 12 Lite, Samsung Galaxy A34, dan iQOO Z7, iQOO Z7. Yap, iQOO Z7 ini emang belum keluar harganya, tapi kalau ngelihat harga di luar sana yang dikonversiin ke rupiah itu bisa 4 jutaan, ini HP itu bakalan jadi HP yang bener-bener bikin ngiler. Chipsetnya ini Snapdragon 782G yang enak parah, RAM-nya 12GB dan internalnya juga lega di 256GB. Buat baterai ini juga badak di 5000 mAh yang kecepatan ngecasnya ada di 120 watt yang benar-benar ngebut. Selain iQOO Z7, ini ada juga Xiaomi 12 Lite. Harga termurah HP ini ada di Rp4.690.000. Dengan duit segitu, kalian udah dapetin HP yang pakai chipset Snapdragon 778G, RAM-nya 8GB, internalnya 256, baterainya 4300 mAh dan speed ngecasnya ada di 67 watt. Layarnya ini cakep ya, kameranya juga cakep dan bikin HP ini tuh worth it buat harga 4 jutaannya. Habis itu ada juga nih Samsung Galaxy A34 5G yang juga masih baru. HP ini harga termurahnya yang bisa aku temuin ada di 4,6 jutaan. Chipsetnya ini Dimensity 1080, RAM-nya 8GB, baterainya 5000 mAh, punya fitur anti air, kameranya cakep, layarnya juga cakep, lengkap lah buat HP yang harganya ini kurang dari 5 jutaan. Next buat harga 5 jutaan ini aku ngerekomendasiin Poco F4, Samsung Galaxy A54 dan Vivo V27. Buat Poco F4 sendiri ini udah sering aku bilang ya, ini HP yang cakep. Harga termurahnya ada di 4.999 buat RAM 6GB dan 5,3 juta buat RAM 8GB. Chipsetnya ini Snapdragon seri 8 yang super ngebut, baterai 4500 mAh, speed ngecas 67 watt, layar AMOLED 120Hz, hasil fotonya ini cakep dan fitur-fiturnya ini juga lengkap, mantap! Terus ada Samsung Galaxy A54 5G. Harga termurah HP ini tuh aku nemuin ada di 5,6 jutaan. Chipsetnya Exynos 1380 yang setara Snapdragon 778, RAM-nya 8GB, baterainya 5000 mAh, layar Super AMOLED 120Hz yang benar-benar cakep. Kameranya juga jadi jualan utama HP ini yang pakai sensor IMX766. Ya buat yang nyari HP 5 jutaan tapi semua sisinya ini cakep, ini pilihannya. Selain kedua HP tadi ada juga Vivo V27. Harga HP ini sebenarnya masih dalam masa PO ya, yaitu 5.999, tapi udah ada yang jual dengan harga 5,5 juta tanpa bonus. Secara spek ini menggiurkan. Chipsetnya Dimensity 7200, RAM 8GB, internal 256GB, layar AMOLED, melengkung, kameranya juga udah 50MP OIS. Dan bener-bener ini tuh bisa banget nyaingin A54. Cuma minus HP ini tuh speakernya aja yang belum stereo dan dia nggak punya IP rating kayak di A54. Lanjut buat harga 6 jutaan, pilihanku nggak berubah, yaitu masih Xiaomi 12T. Serius deh, kalau kalian punya duit 6 jutaan, ini pilihan yang bener-bener worth it. Harga termurah yang bisa aku temuin ini ada di 6,2 jutaan. Chipsetnya kencang, pakai Dimensity 8100 Ultra, RAM-nya 8GB, internal 256GB, baterai 4600 mAh dengan speed ngecas yang ada di 66 watt. Buat layar juga udah cakep dan kameranya juga udah oke banget buat harga segini. Poin unggulannya tentu aja ada di performanya sih. Dimensity 8100 Ultra di Xiaomi 12T ini tuh bener-bener stabil dan semua settingan game-game sejuta umat itu kebuka dan intinya asik buat mainin game di sini. Next buat harga 7 jutaan ini aku ngerekomendasiin Samsung Galaxy S21 FE, Zenfone 9 dan Xiaomi 12. Buat S21 FE harga termurahnya yang aku temuin ini ada di 7,1 jutaan. Chipsetnya pakai Exynos 2100 atau setara Snapdragon 888. Fiturnya lengkap, ada IP rating yang anti air, fingerprintnya under display, dual speaker, layarnya juga udah cakep pakai Dynamic AMOLED 2X 120Hz, kameranya juga kelas flagship Samsung yang tiga-tiganya ini kamera beneran. Terus habis itu ada Xiaomi 12 yang harga termurahnya yang aku temuin ini ada di 7,6 jutaan. HP ini mungil ya, chipsetnya pakai Snapdragon 8 Gen 1, layarnya melengkung AMOLED 120Hz, baterainya lumayan gede di 4500 mAh, speed ngecasnya ada di 67 watt dan fitur-fiturnya ini tergolong lengkap. Selain dua HP tadi ada juga nih Zenfone 9 yang harga termurahnya ini ada di 7,8 jutaan. Chipsetnya kencang pakai Snapdragon 8 Plus Gen 1, bodinya compact, layarnya pakai Super AMOLED 120Hz, ada fitur IP rating yang tahan air, kameranya juga cakep dan ini jadi salah satu HP yang menarik nih buat harga 7 jutaan. Oke lanjut buat harga 8 jutaan, ini aku ngerekomendasiin nggak ada. Ya, jadi pilih aja yang 7 jutaan tadi karena itu udah keren-keren. Atau nambah budget sedikit lagi biar masuk ke 9 jutaan. Ini ada Samsung Galaxy S22. Umurnya emang udah setahun tapi harganya ini udah lumayan turun. Harga termurah yang aku temuin ini ada di 9,8 juta. Ya mepet 10 juta sih tapi tetap worth it. Chipsetnya pakai Snapdragon 8 Gen 1, fitur lengkap, layar cakep, dan kamera juga cakep. Jadi nggak usah didebatin. Kalau ngerasa kurang
tinggal tambah aja sekitar 2 jutaan biar dapat S23 yang lebih baru. Udah pakai Snapdragon 8 Gen 2. For Galaxy pula, fiturnya ini lengkap, layarnya cakep, kameranya juga cakep. Tapi kalau nggak mau merek Samsung, ini ada iQOO 11 yang juga pakai Snapdragon 8 Gen 2 dengan harga yang lebih hemat di 10,5 juta. Performanya ini udah mantep banget ya, baterainya gede, ngecasnya juga kencang, kamera yang nggak sebagus Samsung, tapi buat ukuran HP yang fokus ke performa, ini kameranya nggak malu-maluin. Kalau ada duit belasan juta menuju ke 20 juta, ini aku ngerekomendasiin Samsung Galaxy S23 Ultra. Harga termurahnya ada di 18,5 juta. Dan ini udah the best banget kalau kalian cari HP Android terbaik. Chipsetnya kencang, desainnya cakep, layarnya cakep, kamera cakep, fitur juga lengkap, dan ada fitur istimewa yaitu S Pen. Cuma kalau misal kalian nggak mau Android, ya ada iPhone 14 Pro yang ini harga termurahnya ada di 18,5 juta juga, sama kayak S23 Ultra tadi. Chipsetnya udah kenceng, layarnya cakep, punya D-LAN, kameranya juara terutama buat perekaman videonya, dan ini iPhone paling perfect lah buat kalian pilih. Ada iPhone 14 Pro Max juga kalau kalian suka yang gede-gede, tapi nggak perlu pakai yang Max buat nikmatin fitur Pro di iPhone paling baru ini. Oke, itu tadi beberapa rekomendasi dari yang paling murah sampai yang paling mahal. Kita balik lagi di awal bulan depan, semoga beberapa list ini udah ada yang beda ya. Tapi aku yakin sih beberapa list bakalan tetap ada yang sama. Terima kasih buat yang udah nonton video ini, jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye!